Apa alasan Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ya, meskipun kalian tidak akan pernah sanggup menjelaskan jawaban yang benar, kalian menyembunyikan kebenaran, tapi nggak apa-apa, anggap saja Anda sedang melucu ya, Anda sedang melucu di kami gitu. Tapi ada yang aneh Gurunda, ini ada yang nge-WA ke saya 11 orang yang mau pesan skincare, yang udah beli kan tadi 1. Tapi yang anehnya yang 10 ini kenapa cowok semua? Harusnya kan cewek kalau skincare. Oh enggak dong, saya sendiri makin, ini buktinya ini putih. Ya harusnya kan ini cewek yang paling banyak. Bang Suma itu ini bukan promosi ya, tapi ini fakta. Bang Suma itu pusapnya pakai ini. Ini pusap itu pakai ini. Jadi selain pakai tangan juga pakai ini. Ini fungsinya apa? Untuk menusuk seperti tombak yang menusuk lambungnya Yesus. Ini kalau saya pakai MP dalam ilmu Mamoru, itu bisa pindah giginya orang ini. Wow, itu pindah giginya, juga ginjalnya pindah ke tumit kalau pakai ini. Tapi pakai skincare Bang Suma, putih bersih kan? Putih. Bersih. Itu. Jadi ya untuk membersihkan diri kita, bukan untuk memutihkan tapi membersihkan. Masker. Bersihkan. Itu sikut kalau dibenturin ke giginya si Woy, rontok itu gigi si Woy. Rontok saya jamin. Lepas kepala. Iya, sambil promosi dong. Kan skincare usaha kita, bukan usaha orang, usaha kita sendiri kan. Woi, bagaimana kitabnya Yahudi ada di agamamu? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kepada saya mau dengar. Silakan. Bang Sumat, kenapa nama Hawariyun nggak dicatat dalam Al-Quran? Alasannya apa? Nggak usah kau urusin itu. Islam dengan Al-Qurannya, Al-Quran diwahyukan untuk umat Islam, untuk kami. Selesai. Yang kita bahas ini loh. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Ini dulu. Ketinggian. Ini dulu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Itu dulu. Silakan. Oke, kalau saya jawab, maka Suma menjawab pertanyaan tadi saya. Saya ulangi, kenapa nama-nama Hawariyun tidak dicatat dalam Al-Quran? Iya, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa kitabnya agama Yahudi? Karena Yesus Kristus itu Tuhan saya, dan dia ini. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Itu pertanyaan saya. Kok lari ke Yesus? Yesus itu Tuhan saya. Enggak ada hubungannya. Dia itu orang Yahudi. Tidak ada hubungannya Tuhan Anda Yesus. Tidak ada hubungannya itu Tuhan Anda Yesus. Tidak ada hubungannya kitab dengan ketuhanan. Saya tidak sedang bertanya Yesus itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu. Yang saya tanya apa hubungannya? Kenapa bisa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Dasarnya itu. Apa? Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara Anda menuhankan anak orang atau yang Kristus padang gurun dengan kitabnya orang Yahudi ada di agamamu. Enggak ada hubungannya. Jelaskan kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabmu. Saya sudah jawab, sekarang kamu jawab. Nggak ada jawabannya, masa kayak gitu jawabannya? Udah, saya sudah jawab. Kenapa kitabnya Yahudi? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Karena Tuhanku Yesus. Nggak nyambung. Tuhanmu Yesus itu, Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab, tidak menghadiahkan kitab kepada. Tuhanmu Yesus itu tidak menghadiahkan kitab kepada Kristen, Katolik, Roma, Vatikan, enggak. Kamu sendiri yang sibuk menuhankan anak orang. Anak orang tidak pernah mengajarkan agar kau tuhankan dia. Enggak ada itu. Yang saya tanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Jawab. Jawab.
Karena dasarnya Yesus Kristus itu Tuhanku. Itu yang tidak ada hubungannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Nah, sama seperti ini. Dengar. Di mute dulu, atau diturunkan dulu kalau dia tidak mau diam. Sama seperti ketika Anda adalah anak buah dari saya. Saya bosmu. Saya punya mobil. Lantas kemudian suatu hari kau ngambil mobil saya, kau jadikan itu mobil pribadimu. Lalu kau ditanya sama orang, kenapa kamu pakai mobilnya? Kenapa kau ambil mobilnya Bang Zuma? Kau anggap itu mobilmu? Jawabanmu, karena dia bosku. Oh, jadi karena dia bosmu kau bebas mencuri barang-barangnya gitu. Karena kau nganggap saya bos. Padahal saya tidak pernah melantik kau sebagai anggota. Tidak pernah kau itu sebagai staf saya. Tidak pernah kau itu lolos menjadi karyawan saya. Kamu yang mengklaim dirimu sendiri. Kau yang mengatakan saya pimpinanmu. Tapi saya tidak pernah mengatakan kau bawahanku. Tiba-tiba kau ambil mobilku. Lantas kau pamer ke orang-orang. Ini mobilku loh. Padahal itu mobil curian. Lantas kau ditanya, apa hakmu menggunakan mobil ini? Ya karena Bang Suma itu bos saya. Padahal saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal kamu. Dan kamu bukan staf saya. Tapi kau mengambil mobil saya, lalu kau jual ke orang-orang dan mengatakan, lihat lo mobilku, ini lo mobilku, mobilnya bosku Bang Zuma. Padahal saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah perintahkan kau memakai mobilku, saya tidak anggap kamu itu stafku. Tapi kau mengaku kau bodoh-bodohi orang di luar sana. Kau katakan itu mobil bosmu, maka kau punya hak menggunakan. Padahal saya tidak punya staf atas nama kau. Itu apa namanya? Mencuri dan menipu. Maling, paman. Sudah mengambil barangnya orang, habis itu kok klaim kemana-mana, ini barang gue loh. Itu yang harus kamu jawab. Hah? Kamu datang ke Indonesia ngaku-ngaku ini kitabku loh. Nah, apa legalitasnya Anda mengaku itu kitab Anda itu apa? Cuman mengatakan, ya karena Yesus itu orang Yahudi. Yesus. Karena Yesus ini, ya Yesus. Yang saya tanya kamu, apa hubungannya gitu loh. Hubungannya yang kita cari. Hubungan. Legalitas, validasi, legalitasnya. Pengesahannya, kaitannya, peruntukannya. Emang ada hubungannya? Itu yang harus Anda jelaskan. Naik ke sini kok bahas Hawariun. Sok paten. Ya, otaknya cuma separuh. Emang gak ada otak ya? Kalau separuh masih ada, otaknya nggak ada sebenarnya si Woi ini. Rocos terus. Malas. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi kita minta mereka klarifikasi, tapi jangan membodohi dong. Oh ini karena Yesus nggak ada kayak gitu-gitu. Bukan kita minta itu, bukan. Umat Islam ditanya, kenapa engkau menggunakan kitabnya orang Arab? Nah, kita buktikan. Oh, ini kitabnya orang Arab. Memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 50, dan banyak lagi. Al-Quran diwahyukan itu untuk seluruh umat manusia. Banyak dalilnya. Makanya seruannya, ya ayuhan nas, ya bani Adam. Itu seruannya. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Sampai-sampai ada yang mengaku kami adalah Israel cangkokan. Iya kan? Bahkan ada yang mengatakan kami lebih anjing dari wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus. Kami adalah Israel rohani. Banyak yang kayak gitu-gitu. Mau sampai kapan? Kita minta validasinya. Jangan Anda menjual suatu produk yang bukan milik Anda. Harus milik Anda dong. Kok hanya mengklaim terjemahan kitabnya agama orang, tapi ternyata bukan Anda yang punya? Kan memilukan dan memalukan. Amit-amit. Amit-amit. Ngaku sok paten, sok cantik, anak Tuhan, orang paling benar. Tapi ternyata kitab yang ditenteng bukan punyanya. Peluka. Aduh.
Isa saja itu bukan orang Arab. Kenapa ada di kitab Iya memang Arab? ia mengatakan orang Arab siapa? Ia mengatakan Isa orang Arab itu siapa? Ada di kitab orang Arab. Iya. Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam itu utusan untuk Bani Israel. Salah enggak? Salah tidak ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu untuk Bani Israel? Salah enggak? Sebab Arab dengan Yahudi enggak ada hubungannya. Salah tidak ketika Nabi Israel itu diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel? Salah enggak? Malu dong. Sok paten mau juga ikut-ikutan kayak Bang Suma. Ular macam apa kau ini? Israel dengan Arab. Saya tanya, ketika Al-Quran mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, apakah itu salah? Apa? Ketika Nabi Isa mengaku mana data sejarah? Saya sudah jawab. Ini berbicara mengenai tema. Saya sudah jawab. Nabi Isa mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Al-Quran surah As-Saff. Dia mengatakan aku diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24 aku diutus untuk Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Yesus adalah raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Israel ini berhubungan dengan Arab. Yohanes 17, Yohanes 19. Jelas sekali itu untuk Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk Bani Israel bukan untuk dunia. Aku berpesan kepada ke-12 muridku agar mereka jangan ke bangsa lain, tapi datang kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sema Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu esa, Tuhan itu Allah, itulah Tuhan kita. Itu data-data yang ada dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sekarang pertanyaan saya, apa kaitannya kitabnya Israel dengan Kristen? Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, jangan demi-mute. Yang saya tanya data. Ular macam apa kau ini? Ular macam apa? Saya tanya, hubungan kitabnya orang Yahudi dengan agamamu penyembah roh yang ada dalam padang gurun itu apa hubungannya? Makanya saya tanya, apa hubungannya Israel dengan lucu ente. Israel ya Israel, pada mereka diutus beberapa nabi. Terus kenapa Isa ini yang bukan Arab ada namanya di kitab Arab? Kan cuma diterangkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan untuk Israel. Tapi kan kita tidak mengatakan Nabi Isa itu diutus untuk umat Islam. Kami tidak mengklaim bahwa Nabi Isa itu untuk umat Islam. Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Sedangkan ente mengklaim bahkan merampok kitabnya orang, katakan itu untuk kalian. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dan Kristen? Apa hubungannya? Terus apa hubungannya Arab dengan Israel? Sehingga macam apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa kau ini? Ular apa? Kitabnya orang Yahudi menjelaskan tentang Bani Edom. Oke, apa hubungannya kalau kayak gitu? Kitabnya orang Yahudi membahas tentang orang Mesir. Israel dengan Arab. Kitabnya orang Yahudi kemudian membahas Arab. Ini kan membahas seperti itu. Dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan sama pulanya seperti penjelasan tentang Taurat kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen penyembah anak bayi? Ya, kalau kita ada kaitannya, dasarnya. Apa coba? Nah, terangkan begitu dong. Terangkan kaitannya, silakan. Ya, oke. Seperti yang saya katakan, dasarnya Yesus itu adalah Tuhan saya. Itu yang paling utama. Ular macam apa kau ini? Yang saya tanya, apa dasarnya? Apa dasarnya? Ular macam apa kau ini, kawan? Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda mengatakan hal seperti itu, kenapa ada Nabi Isa di dalam Al-Quran? Boleh dong saya mengatakan karena itu Nabi saya. Karena itu Nabi saya. Makanya ada di Al-Quran. Tetapi itu bukan yang saya pertanyakan. Bukan oknum, tapi kitab. Yang saya pertanyakan kitab, bukan oknum manusia. Itu kebalik sama kamu. Apa hubungannya Israel dengan Arab? Isa ini, hubungannya, hubungan antara Israel dengan Arab itu mereka adalah sepupuan.
Mereka orang sepupu. Israel adalah anak Yakub, cucu daripada Nabi Yakub, cucu daripada Nabi Isa, ponaan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail memperanakan bangsa Arab. Hubungan Israel dengan bangsa Arab adalah sepupuan. Mereka saudara. Mereka saudara. Mereka anak-anak Abraham. Orang Arab dengan orang Israel, mereka adalah anak-anak Abraham. Paham? Paham. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang bahas ini, apa kaitannya? Kenapa bisa ada kitabnya Yahudi masuk ke dalam gereja? Penyembah roh, penyembah makhluk padang gurun. Isa ini berasal dari Ishak, dari Israel. Nah, kenapa? Apa hubungannya Israel ini yang adalah Isa ini? Udah turunin aja, nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Mungkin si Woi ini ketagihan dengan ludah saya, Gurunda. Mungkin ketagihan Jenis dengan ludah ular saya. apa yang telah melahirkan kau? Udah buang waktu Ini memang orang Kristen itu wajib bodoh. Orang Kristen itu wajib bodoh. Ya. Bahkan Mungkin orang ketagihan pintar dengan yang ludah saya tadinya nih, Islam Gurunda. begitu masuk ke Boleh Kristen pasti komentari bodoh. Bang Pasti Sirajul bodoh. kita nggak? Pasti bahlul. Orang Kristen itu pasti bodoh, pasti bahlul. Pasti. Kenapa? Karena orang Kristen itu wajib hukumnya mematikan akalnya. Tidak bisa jadi Kristen kalau masih berakal, nggak bisa. Itu diakui tadi oleh saudara Andreas. Untuk menjadi Kristen harus goblok, harus tolol, harus bahlul, lebih bodoh daripada seekor kera. Wajib. Kalau kera kemudian menyembah kepada kera, wajib karena dia tidak berotak. Tapi kalau manusia yang punya otak, punya akal, tidak menggunakan akal dalam beragama, itu lebih monyet daripada monyet. Inilah aku bilang, ular apa yang telah melahirkan kalian ini? Oke. Akhi Sugi monitor. Monitor. Iya, Akhi, waktu kita silakan Akhi, saya siap-siap untuk ibadah. Oh iya. 30 Silakan. menit Akhi ya. Silakan. Siap. Silakan Bang Andreas. Silakan Bang, apa yang mau dikomentari Bang? Tadi mau komentari yang Bang siapa itu tadi, yang woi-woi yang lu kata tadi itu, saya mau nanya Bang sebenarnya. Cuman udah turun duluan. Oh, mau nanya sama dia. Yang Ya tanya udah. sama siapa? Sama Woi. Oh, si Woi itu naik ke sini itu dia kangen, dia itu ketagihan dengan ludah saya, makanya naik terus. Iya. Ya udah Bang, Tadi udah apa yang mau dijelasin disampaikan lagi Bang? Sama saya Bang. Sama Bang Bible berjalan juga, saya sudah oke lah, saya bisa menerima bahwasanya penjelasan dari abang-abang sekalian tadi itu ya itu menurut versinya abang ya kan. Tapi tadi Bang Woyo itu mau begitu, saya mau nanya beliaunya sebenarnya seperti apa sih tanggapan orang Kristen yang sebenarnya, meskipun saya sendiri kan abang tahu tadi kan saya murtadin gitu. Maksudnya tanggapan orang Kristen mengenai pola pikir saya yang tidak perlu menggunakan akal untuk mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tanggapannya dia seperti apa? Saya tadi mau nanya itu sebenarnya. Ya memang gitu Bang, orang-orang Kristen tuh seperti itu. Untuk bisa jadi Kristen yang kafah, yang totalitas, ya jangan menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal nggak akan betah di Kristen Bang. Makanya orang-orang yang kritis, yang mau menggunakan akalnya, dia banyak yang mualaf. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang di Islam, dia jadi Kristen. Itu bedanya Bang. Karena di Islam itu nggak layak orang yang nggak mau menggunakan akalnya, nggak layak. Karena Allah itu memuliakan kita itu berdasarkan akal. Perbedaan manusia dan hewan, ya itu akal saja Bang. Walaqad karramna bani Adam. Kemudian Allah memuliakan kita itu karena kita diberi akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh Bang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali kita itu dituntut untuk menggunakan akal kita. Apalagi tawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Apalagi tafakarun, apa kamu nggak berpikir? Nah, kita disuruh berpikir, disuruh menggunakan akal. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Akal tanpa iman itu
pincang, iman tanpa akal buta, jadi bodoh. Makanya orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan, mereka tuh mengalami zaman kebodohan. Ya, ini sejarah, bukan menghujat. Salah satu contoh ya yang menjadi korban kebodohan Kristen namanya Galileo. Itu dihukum oleh gereja gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuan. Menurut Bible pusat tata surya itu adalah bumi. Menurut Galileo pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang benar yang mana? Galileo memang pusat tata surya itu matahari. Begitu Pade, juga yang diterangkan dalam Al-Quran. Kayaknya pecah, suara Pade kayaknya pecah itu. Iya, ini nggak pakai soundcard saya. Oh, iya. Iya. Itu Bang, jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Mengapa Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih rendah daripada makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada serendah-rendahnya makhluk. Kenapa? Kalau hewan itu tidak menggunakan akalnya karena memang dia tidak berakal. Tetapi ketika manusia diberi akal tidak mau menggunakan akalnya, itulah yang namanya serendah-rendahnya makhluk. Begitu Bang. Bunda Nora, tolong dong Bunda Nora WA ke Gurunda jadiin moderator. Saya biar turun dulu gantian. Ada yang mau saya telepon buat distributor. Ya. Kalau udah kasih tahu saya. Nah ini contohnya Kak Nora ini, orang yang menggunakan akalnya, makanya dia hengkang dari Kristen. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya yang betah di Kristen. Ketika orang mau menggunakan akalnya tidak akan betah di Kristen. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Di dalam kitab Kejadian itu, kalau orang mau menggunakan akalnya tidak akan percaya kitab seperti itu. Bagaimana ada terang sementara matahari belum ada? Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup mataharinya belum ada? Bagaimana terjadi penguapan di hari kedua sementara mataharinya belum ada? Nah, seperti itu Bang. Berpikirlah Bang. Anda diberi Tuhan. Yahudi juga berkata begitu Bang. Nah ya, di kitabnya Kristen. Ya kan? Yahudi juga di Kejadian itu Yahudi juga mengakui. Nah ya, itu salah apa benar? Sebelumnya itu ada terang. Sebelum ada matahari pun ada terang. Itu benar apa salah itu? Nggak tahu Bang, karena saya nggak pakai akal. Benar. Ingat ya, definisi benar antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya kasih contoh, ini rokok, menurut Anda salah. Kenapa? Karena antara pernyataan saya dengan contohnya, dengan kenyataannya itu berbeda. Tapi kalau saya bilang HP, ini HP, itu baru benar. Pernyataan saya dengan kenyataannya sama. Sesuai. Baru dibilang benar. Kalau tidak, ya nggak salah. Makanya bagaimana ada matahari di hari pertama, sementara mataharinya nongol hari keempat. Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa terlepas dari itu. Apakah Tuhan bodoh? Nggak ngerti itu semua, sehingga asal ngomong? Nggak mungkin. Tuhan itu menggunakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Ya, Islam itu melampaui akal tapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Kristen itu bukannya melampaui akal tapi mematikan akal. Itu dia. Betul Bang. Jadi maksudnya dibetulkan pula ini. Enggak, maksudnya begini, saya tidak menggunakan akal, pokoknya saya mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terserah Tuhan mau ngapain saya. Itu yang saya maksud, tidak menggunakan akal. Kalau dibilang di dalam kitab yang Abang bilang sebutkan tadi di dalam Kejadian, sebelum terang, sebelum matahari ada, kok ada terang, sementara matahari itu diciptakan di hari keempat. Itu kan Alkitab itu mencatat tentang Tuhan, tindakannya Tuhan. Wah, apapun bisa Tuhan lakukan Bang. Nah itu dia Bang, kalau tidak mau menggunakan akalnya, apapun katanya yang penting imani saja, walaupun itu bertabrakan dengan akal sehat. Islam tidak seperti itu. Islam itu antara firman Tuhan dengan akal itu nyambung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waladzi khalaqas samawati wal ardo.
wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Huwallazi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo, wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai dah dengan ilmu pengetahuan? Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal ya mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu? Makanya tadi saya katakan iman tanpa akal itu buta, jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible di abad-abad pertengahan, mereka Mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes. Gak ada suara tadi ya? Oke. Maaf ya Pak, saya tadi shortcut saya. Lanjut Kak Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Iya silakan, apa bantahan Anda Bang? Ya tadi kan menurut itu abang kan harus menggunakan akal pokoknya. Tapi kalau saya kan boleh dong berbeda Bang. Saya boleh nggak masalah. Akal saya iya, karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, boleh saja. Ada mau tidak mau menggunakan akal Anda, boleh saya saja. sambil dengar ya Bang ya, kan nggak apa-apa aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Bang, pertanyaan saya, kalau ada kitab suci yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang nggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal, kenapa nggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi Bang, tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, nggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia loh Bang, dia senyum-senyum sendiri. Iya, bahagia. Nggak ada punya akal. Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau? Ya. Hilang Bang suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Zuma noise. Bisa di mute nggak Bang Zuma nih? Mana bisa mute? Host, Bang Zuma. Lagi sholat. Tolong di mute Bang Zuma. Bang Zuma lagi sholat, coba di telepon saya, HP-nya ini dipakai lab sih. Orang lagi sholat. Bunda Nora. Lagi sholat masa di telepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh, saya lagi baru 3 rakaat, gitu kan, baru 2 rakaat, terus SMS lagi, baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal, ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu Bang, saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bos. Itu Bang, ciri-ciri agama selamat. Udah terserah Tuhan mau diapakan kita. Ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah. Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis.
Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristen. Nggak akan betah. Coba. Izin Pak De. Ya. Aku Bang kebingungan An, menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang Ya. saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu, maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 10 12 tahun ya? Ya. Harusnya Sekitar segitu 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Udah biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana Kak? Bang Andre, Gimana? itidal, coba sebutkan itidal. Itidal. Itidal itu duduk di antara dua sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu apa? liman hamidah. Pada waktu selesai, Oh iya kita iya iya. ruku. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara dua sujud, Pak? Enggak ya. Boleh dong Bang, saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nura. Oh iya, sorry. Saya Bang, Yang 20 kurang akal tahun. saya, Bang. 20 tahun. 20 tahun Kristen, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa Ya mungkin 30 karena saya tahun. sering Tunggu dulu, Bang. tidak menggunakan 30 akal tahun. saya Kak, makanya saya ya agak tell me. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan sekarang ini jadi lupa, banyak lupanya. Memang ini Sekarang kan saya terbukti tidak pernah Bang ya. menggunakan akal saya. Ini terbukti Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Itu terbukti. Tetapi apakah mungkin Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu, saya tarik kembali, karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok Bang. Ah ya, Nah, bagaimana betul. mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau Anda nggak mau menggunakan akal nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi yang mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal. Itulah perbedaan kita dengan para ada yang komen Bang, lainnya. katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, nggak apa-apa, Bang. Anda selama saya. Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu Bang. Iya Bang, iya. Jangan ditertawakan iya terus Bang. Enggak apa-apa, saya nggak mau menertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal. Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi Bang,
Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Itu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh, ini mah si Kenjo mah, ini mah lalat ini mah. Yatna Muslim apa Kristen? Nah, ini tanya sama Bang Kenjo. Ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi Bang Andreas. Ya, silakan. Bang Lalat Kenjo, silakan. Aduh, noise wey. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Weibel ya. Pak D, gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberi saya hidayah, gitu ya. Seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah, kan gitu aja ya kan, terserah Allah kan. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti kan kita nggak ada yang tahu, abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam. Kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan. Betul. Memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu. Apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya. Ini bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen bang, katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan. Saya bilang dibilang mempermainkan agama itu kalau gini bang, bentar saya bela Anda bang, saya bela Anda. Yang komen itu bang, iya saya bela Anda bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat Anda belum. Tapi kalau Anda murtad, keluar murtad, masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, ini kan berdasarkan keyakinan Anda, ya maaf, karena kebodohan Anda di dalam Islam, sehingga Anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang paham Islam, dia murtad, tidak ada. Makanya Anda nggak akan ketemu ada orang kiai, ulama murtad, gak akan ketemu bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, malah banyak. Gitu. Lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Saya bang ya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya membaca Bible. Ini ada bertamu nih saudara saya. Agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa. Kita dialog aja. Saling menasehati. Ya. Saya bang, ini saya mau menasehati Anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta manapun.
Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan mana yang bisa membawa kedamaian. Orang dibilang damai itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda, Bang, digitukan, Bang? Bang, seandainya nih, Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 tambah 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya, Bang, iya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Iya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Nah, inilah, Pak. Itu wujud daripada saya. Berarti agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepintaran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Saya bodoh, ya udah. Gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De? Ya silakan Mbak Nora. Mbak Nora yang mau alap nih. Bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini Bang Andreas ya. Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia yang masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Iya. Mana suara noise juga. Enzo, kalau kau nggak bisa apa turun aja. Kalau moderator, kita di sini nggak butuh orang noise. Bisa komentar nggak? Bisa komentar nggak? Saya mau lagi, komentar saya ini. barusan, Cuman kan orang lagi ngomong. saya barusan ngomong, kamu naik. Akang monitor nggak? Bisa nggak? Aduh. Akang. Nah, tadi Abang siapa tadi? Bibir berjalan. Katanya Akang. orang yang Akang. katanya orang berakal. Kalau di luar orang yang bukan Islam yang nggak berakal ya. Maksudnya begitu ya. Gimana itu ciri? Moderator mana sih? Standby lah moderator. Itu loh. Jadi begini Bang Andreas, ya. Memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia ya bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga. Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah ini logika. Logika aja. Oh, Nora itu kemanusiaannya. Nah, secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi sifat ketuhanan dia mana? Oh, dia membangkitkan orang mati. Loh, sebelum dia ada, Elias sudah ada. Oh, dia berjalan di atas air. Oh, dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih.
Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah, hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu, ya kan? Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu. Saya beragama Islam itu dari mulai lahir. Saya juga dibimbing belajar mengaji, juga diajari sholat oleh orang tua saya semua. Jadi kalau saya begini Bang, sholat, seorang murtad, sebentar Bang, seorang murtad tidak pernah menemukan kebenaran. Seorang Islam tidak akan dia murtad hanya karena menemukan kebenaran. Tidak akan. Itu ada yang komen Kak, itu ke saya murtad Bang, jangan baca komen katanya. Bang. Apa gak usah baper dengan komen Bang. Fokus saja. Iya, nggak usah baper dengan komen Bang. Ada juga kok komen dari Kristen yang menghina saya. Saya tidak begitu baper kok. Tapi dia yang salah, Bunda Nora. Tadi dia berstatement bahwa dia itu satu guru MTQ, dia itu murtad gara-gara nikah, kawin. Salah dia sendiri kalau teman-teman yang di bawah komennya seperti itu. Ya. Dia hafal Yasin. Pas saya tes dia nggak hafal Yasin, nggak tahu. Ini salah dia sendiri. Lanjut Bunda Nora. Ya, jadi biarin netizen berpendapat seperti itu, biarin, itu hak mereka. Jadi itu maksud saya Abang. Abang seorang guru lah yang mengajar di MTQ kan begitu. Terus Abang ya sebenarnya 30 tahun loh. Saya sudah angkat jempol bagi orang yang 30 tahun tiba-tiba menemukan kebenaran di dalam Kristen itu bullshit Bang. Di dalam Kristen tidak ada yang namanya kebenaran. Satu contoh saja Bang, maaf ya Abang ya. Abang tahu di dalam surat An-Nisa ayat 23 apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara sepersusuanmu. Terus dikatakan kepada baginda Rasulullah untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, menjulurkan hijabnya sampai menutup dadanya. Nah sekarang saya bertanya Bang, ada keajaran di dalam Kristen seperti itu? No. Kalau saya katakan begini, ada yang viral di Manado sana, seorang anak mengawini ibu kandungnya sendiri. Apakah dia dosa? Tidak. Karena apa? Ya karena memang tidak ada ajaran, aturan, larangan. Islam menjawab semua. Al-Quran itu menjawab semua. Bagaimana soal hukum warisan? Diatur. Bagaimana ketika perempuan diceraikan itu masa iddahnya bagaimana? Diatur. Bagaimana kalau suami selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istrinya? Diatur. Semua diatur. Terus bagaimana ketika istri kamu dalam keadaan haid? Apakah boleh kamu menjimaknya? Diatur, tidak boleh. Terus bagaimana ketika menggauli istri? Dari mana saja kamu datangi istrimu? Karena istrimu adalah ladangmu. Tapi jangan dari yang satu lubang itu. Diatur. Terus bagaimana harta kami ini? Apakah ketika kami bersedekah itu kami dapat pahala? Dapat. Apakah di dalam Kristen ada? No. Makanya kalau dikatakan Islam masuk Kristen hanya menemukan kebenaran, omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengatakan di dalam agamanya yang sekarang ini, ya, dia meninggalkan ajaran agama yang benar, yang ada aturan larangannya, terus dia pindah hanya kepada agama yang tidak ada larangan sama sekali. Di mana kebenarannya? Manusia aja diatur oleh undang-undang. Semua diatur, apalagi agama. Harus diatur semua. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Diatur. Lah, Kristen. Mau gereja tidak terserah. Istrimu dalam keadaan haid pun juga kau bisa gauli. Gak ada larangan. Kau menikahi ibumu, mengawini ibumu. Gak ada larangan. Bebas.
Jadi bagaimana mungkin seorang murtadin mengatakan dia masuk ke dalam Kristen karena menemukan kebenaran? No. Kalau dia katakan, Yesus saya tetap akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang mati 3 hari dikutuk, apakah betul itu Yesus? Karena tidak mungkin Tuhan mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan itu artinya apa? Memberkahi anak itu, memberkahi utusannya, memuliakan utusannya. Terus dikatakan di dalam Keluaran berapa itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Itu Elohim. Ulangan 21. Ulangan 21, 22 ya? 21, 22. Ya, 21, 23. Tidak mungkin Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, dia utus itu untuk bangsanya, untuk umatnya, dia kutuk. Logika kita aja lah Bang Andreas. Makanya kalau dikatakan Pak D, Kristen harus matikan akal. Kalau dia bangkitkan, dia gunakan fungsi akalnya, dia tidak akan menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Silakan disapa tamu yang baru masuk. Halo Bang Jo, kembar. Ya Bang. Iya Bang. Ahi Zuma, noise. Halo, Ahi Zuma, assalamualaikum. Halo Bu. Ahi. Enggak, dia nggak monitor itu Bang. Itu karena Pak D karena pakai sound card. Ya kan? Iya. Jadi enggak. Ya silakan apa Bang Jo? Islam Kristen Bang Jo? Ya Kristen. Oh Kristen. Saya mohon Bang, kalau bisa duduk Bang. Kita live-kan di YouTube. Kita harus pakai adab ketika kita ngomong, jangan ada tidur. Ibu kan tadi ngomong gitu ya kan? Ya. Coba tunjukkan dalilnya Bu. Dalil yang bagian mana? Bunda Nora, Akang turun dulu. Bunda udah moderator itu. Coba dicek. Iya dalilnya. Udah. Enggak, masih di mute. Enggak, Bunda Nora udah moderator itu. Enggak, belum. Belum. Ya, silakan Bang Jo. Yang mana mau ditanya? Soal? Dalil yang mana? Mengawini ibu. Ya itu pun nggak apa-apa lah. Oke. Nanti Abang tunjukkan data sama saya juga ya. Kita compare Bang. Jangan saya sendiri Bang. Iya. Oke, saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Enggak, maksudku yang di apa? Yang di Bible. Loh. Yang di Bible nggak ada larangan Bang. Apanya nggak ada larangan di Bible? Menikahi ibu kandung. Saya bacakan ini Bang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini panjang dan seterusnya. Satu saja. Ada nggak larangan kalian menikahi ibu kalian? Tunjukkan datanya. Ada. Di mana Bang? Saya nggak hafal ayatnya, tetapi karena kan saya hanya pendengar dari pendeta saja. Itu ayat Alkitab juga disampaikan. Jadi bilangnya begini, bahasanya seperti ini. Bang Jo pasti ingat. Nanti gini, bahasanya jangan kamu singkapkan aurat ibumu. Itu bahasanya kalau nggak salah. Imamat 18 Bang. Nah, sekarang kalau Abang mengikuti pernyataan di dalam imamat, kenapa larangan memakan B2 di dalam imamat 11 itu kenapa nggak kalian patuhi? Saya nggak makan B2 Kak. Iya. Bukan, yang Kristen Bang. Kau nggak makan B2, oke. Advent pun juga nggak makan. Itu yang nggak ngerti agama. Hah? Itu yang nggak ngerti agama ya. Oh, Berarti mayoritas Kristen nggak ngerti agama. Karena mayoritas Kristen pemakan babi. Advent nggak makan babi kan? Dia Kristen. Mayoritas Kristen kan Nora itu pemakan babi. Mau sekte apapun dia. Ya kan? Mau Katolik, mau Protestan, mau AKBP, mau apapun makan babi. Berarti mayoritas Kristen nggak paham agama maksudmu Bang? Tapi onta juga nggak boleh Bang. Itu untuk Yahudi Bang. Haram. Baca datanya. Abang
Islam apa Kristen sebenarnya sih? Abang udah tahu, larangan itu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sejak kapan Al-Quran melarang untuk makan unta, Bang? Aku heran, abang ini seorang 30 tahun seorang Islam dulu, tapi abang nggak tahu bahwa unta itu hanya diperkhususkan untuk larangan kepada Bani Israel. Jangan-jangan abang nipu saya. Kami kan Kristen, kami Israel rohani, Kak. Oh, abang Israel rohani, berarti abang Yahudi pesek dong kalau kayak gitu, Bang. Bang Jo, boleh nggak saya tanya sama Bang Jo? Yahudi pesek ya, Bang ya? Bang Jo bagaimana nanti ya? Boleh Bang. Bang Jo, begini, saya tidak menggunakan akal pikiran saya sepenuhnya. Saya cukup percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Ya mula, Andreas. Gimana menurut abang? Ya bagus Bang. Memang ajaran Kristen itu kita serahkan semua kepada Bapa yang Yesus Kristus. Enggak Bang, bentar Bang, enggak kan orang. Maksud Bang Andreas itu boleh enggak percaya Kristen tapi membuang akal, itu intinya. Menurut dia sih. Menurut dia. Bang Jo, begini Bang Jo. Saya percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Menurut abang saya gila nggak? Bukan, jangan gitu Bang. Tanpa menggunakan akal gitu dong. Ya, tanpa menggunakan akal. Menurut abang saya gila nggak? Enggak. Hanya orang Kristen Bang yang bilang itu tidak gila karena kami mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang gila tidak akan mengaku gila Bang. Orang gila itu nggak akan mengaku gila. Karena dan kami bangga, dan saya bangga saya dibilang. Enggak, intinya gini gila, Bang, sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kami kan suka senyum-senyum sendiri. Iya, makanya sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan Bang. Ciri-ciri orang gila itu tidak menggunakan akal. Itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, sementara Anda kan semua saya serahkan kepada Yesus. Tapi faktanya Yesus akan mengusir Anda. Gimana kalau ada ayat seperti itu? Terserah Tuhan, terserah Yesus Bang. Yesus akan mengusirmu, tidak mengenalmu. Anda capek-capek menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak kenal kau, akan mengusir kau. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Betul, pada hari terakhir nanti. Bentar. Boleh bertanya enggak? Bentar Bang, saya belum selesai. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ya, kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa di situ? Yang diusir umat Kristen yang tersesat. Ada juga di situ dikatakan tersesat Bang. Tidak ada di situ. Mana di situ dikatakan umat Kristen tersesat? Itu seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini. Itu disampaikan kepada umat-umat Kristen yang tersesat. Artinya apa? Salah satunya tadi yang abang sebutkan. Jadi aku sudah Kristen ini. Aku sudah Kristen jadi bebas berbuat dosa. Itu namanya Kristen berarti tersesat. Ciri-ciri Kristen tersesat itu mengatakan Yesus Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang tapi atas tetap nama melakukan Yesus. dosa. Tidak ada dosa apa? Di situ nggak dikatakan begitu. Gimana ya, tetap dalam jangan tetap mabuk-mabukan, tetap main perempuan, itu namanya Anda nambah-nambah ayat itu. Padahal di kitab Anda, siapa yang menambahi ayat di dalam kitab ini akan ditambah dosanya. Barang siapa yang mengurangi akan ditambah dosanya. Gimana ini Anda berani nambah-nambah? Di situ nggak berbicara itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau daripada ku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Padahal kami nggak menanyakan Yesus. Kalau itu tadi Yesus, para pembuat kejahatan, orang yang membuat yang berbuat jahat siapa? Para pembuat orang kejahatan Kristen yang berbuat jahat.
Kembali ke ayat 22-nya, Bang. Yang berbuat jahat di mata Tuhan itu adalah orang Kristen, ngaku dia Kristen, percaya dia kepada Yesus, tapi itu masih ayat namanya. perbuatan dosa. Kau itu nambah-nambah, Bang. Kau nambah-nambah di situ. Di situ nggak seperti itu. Kan ada berbuat kejahatan, yang berbuat kejahatan. Siapa bukan yang dikatakan pembuat kejahatan, Bang? Siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ayat sebelumnya jangan